Maji TV, yokoso. Halo teman-teman, konnichiwa, o genki desu ka? Desu ne, di kesempatan kali ini, di video ini saya itu ingin memberikan informasi yang cukup menarik teman-teman, yaitu seputar potongan gaji yang paling besar di Jepang ya. Apakah itu? Jadi nanti kita itu kalau misalkan kerja di Jepang itu ada yang namanya take home pay teman-teman, Teidori atau gaji bersih yang kita terima setelah dipotong dari perusahaan. Nah, dari berbagai macam kategori potongan tersebut, ada satu nih yang cukup besar biayanya, yaitu adalah dana pensiun. Dana pensiun sendiri itu sebenarnya sama seperti yang ada di Indonesia, yaitu digunakan ketika nanti kita sudah masuk ke masa pensiun. Jadi kalau di Jepang sendiri, masa pensiun atau umur pensiun itu berada di umur 65 tahun. Jadi warga-warga Jepang yang sudah bayar dana pensiun dari mereka umur 20 tahun, ketika mereka sampai umur 65 tahun dan mereka sudah memutuskan untuk pensiun, dalam arti ini tidak bekerja ya teman-teman, tidak bekerja dimanapun, dapatkan dana pensiun dari pemerintah Jepang setiap bulannya, seperti itu. Namun bagi kita ya orang asing pun ternyata akan ditarik juga nih teman-teman dana pensiun setiap bulannya dari gaji kita, dan ini itu sifatnya wajib. Padahal kita sendiri kan kayaknya mungkin enggak ya kalau untuk sampai umur 65 tahun untuk tetap stay di Jepang. Mungkin nanti umur 30-40 mau balik ke Indonesia. Terus buat apa kita bayarnya namanya dana pensiun ini? Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau memberitahu dana pensiun itu sebenarnya ada dua kategori pada dasarnya ya. Apakah itu? Yang pertama adalah Kokumin Nenkin ya, Kokumin Nenkin. Selanjutnya adalah Kousei Nenkin. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Kokumin Nenkin ini adalah dana pensiun yang paling umum, dan ini mau orang asing atau orang Jepang pun semuanya itu wajib untuk membayar dana pensiun ini ya, Kokumin Nenkin. Dari umur berapa? Dari umur start dari umur 20 tahun hingga yang mereka sudah masuk ke dan umur pensiun di umur 65 tahun. Pembayarannya semua langsung dari pribadi ke pemerintah Jepang, yang setiap bulannya nanti kita akan mendapatkan tagihan yang akan datang ke alamat kita masing-masing. Nah, untuk dana pensiun selanjutnya, Kousei Nenkin, ini sedikit berbeda. Meskipun pada akhirnya kita membayar ke pemerintah, tapi untuk pembayarannya itu lewat kaisha kita. Akan tetapi kaishanya ini itu biasanya yang ada embel-embel PT-nya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah Kabushiki Gaisha, Yugen Gaisha, Godo Gaisha, dan berbagai macam. Kalau misalkan minasan bekerja di perusahaan yang ada embel-embel seperti itu tadi ya, PT, berarti minasan itu masuk ke kategori dana pensiun yang Kousei Nenkin. Sedangkan jika minasan itu misalkan bekerja di perusahaan yang istilahnya itu perusahaan kecil atau perusahaan keluarga mungkin ya, yang nama perusahaannya sendiri itu adalah nama dari sacunya, kemungkinan minasan itu akan masuk ke kategori yang Kokumin Nenkin, yaitu bayarnya sendiri. Jadi teman-teman, selain yang cara pembayaran yang berbeda ya, ada satu lagi perbedaan yang cukup mencolok dan sangat berpengaruh bagi kita orang asing, terutama yang hanya ingin kerja ya 3 tahun aja deh atau mau 5 tahun aja deh gitu. Kalau misalkan minasan ini bekerjanya di perusahaan dengan kategori Kokumin Nenkin tadi itu, maka biaya dana pensiun ini itu bisa diringankan teman-teman. Jadi di sini itu ada program yang namanya Nenkin Menjo ya, Nenkin Menjo ini adalah keringanan dari pajak dana pensiun ini tadi. Ini hanya bisa dilakukan jika minasan masuk ke kategori Kokumin Nenkin. Tapi kalau tadi yang minasan masuk ke kategori Kousei Nenkin seperti saya ini ya, itu dari program untuk menjo atau keringanan itu tidak ada. Jadi minasan dari awal wajib bayar full 100%. Nah, sedangkan yang Kokumin Nenkin ini tadi teman-teman, minasan itu ada beberapa kategori keringanan, yaitu 100% minasan tidak usah bayar, 75%, 50%, terakhir 25%. Dan kalau misalkan sudah dapat 4 keringanan ini, maka baru dari situ minasan bayar full untuk Kokumin Nenkin-nya. Seperti itu.
Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk apply keringanan ini? Untuk TSK Marimo sendiri, ketika peserta pertama kali sampai ke Jepang dan kalau memang dia sudah masuk ke kategori Kokumi Nenkin dari awal, maka saya sebagai stafnya Marimo itu akan menganai atau memandu teman-teman pesertanya untuk langsung saya daftarkan keringanan ini. Di mana? Di Shiyakusho aja teman-teman, di balai kota terdekat ya. Jadi ketika sudah sampai di counternya, kita daftarkan alamat dan terakhir minta tolong untuk Kokumi Nenkin-nya di Menjo. Nanti stafnya dari balai kota itu sudah paham dan akan menyodorkan satu formulir ya. Dan formulir tinggal kita isi saja. Setelah kita isi, nanti akan muncul atau akan dikirimi seperti ini teman-teman ya. Apakah ini? Ini itu adalah Nenkin Hagaki. Nenkin Hagaki, disinilah nanti yang akan memberitahu apakah mungkin kita akan di ACC untuk keringanannya atau tidak. Seperti apa isinya? Ayo kita cek bersama-sama. Oke, jadi ini adalah contoh dari Hagaki Nenkin ya teman-teman. Kita lihat seperti apa isinya. Nanti isinya seperti ini, ada 1, 2, 3 lembar. Tapi yang utamanya adalah yang di bagian sini, di bagian tengah. Ini kalau minasan baca di sini ada Kokumi Nenkin Hokenryo Menjo. Nah, ini nih yang penting ya. Jadi mengenai keringanan pajak dari dana pensiun kita. Hasilnya seperti apa? Ya. Kikan Encho Shonin. Maksudnya di sini adalah di ACC ya. Yang penting ini di sini nih, di Shonin. Kita di ACC untuk keringanannya dan masuk ke kategori nomor 1. Tulisannya adalah Zengaku Menjo. Gampangannya adalah yang ini 100%. Minasan berarti tidak perlu membayar. Yang ini Yongbun-no-san berarti 3/4 ya, 75% akan dipotong. Selanjutnya adalah Hanggaku nih teman-teman. Hanggaku itu berarti 50%. Dan yang terakhir adalah Yongbun no Ichi Menjo. Yongbun no Ichi Menjo di sini berarti adalah 1/4 atau 25%. Seperti itu. Nah, di selanjutnya di bawah dari hasil tadi Zengaku Menjo 100% diringankan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Rata-rata untuk hasil untuk Menjo itu hanya bertahan 1 tahun teman-teman. Dan di sini itu dari tahun 2024 bulan Juli sampai 2025 bulan Juni. Nah, setelah ini, setelah selesai 1 tahun, untuk Menjonya atau keringanannya itu otomatis akan diperpanjang. Akan tetapi hasilnya itu bisa berubah tergantung dari penghasilan selama 1 tahun dari teman-teman, seperti itu. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu satu hal teman-teman. Keringanan ini hanya bertahan 1 tahun. Di tahun selanjutnya, di tahun kedua, meskipun otomatis nih kan diringankan lagi, tapi hasilnya akan berbeda tergantung dari penghasilan teman-teman. Semakin penghasilan teman-teman besar, maka untuk kategori keringanannya pun akan dikurangi. Nah, saya di sini juga akan memberikan contoh yang hasil dari keringanannya itu ditolak, teman-teman. Jadi nggak bisa 100% lagi, mungkin harus turun ke 75% atau 50%. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membawa Hagaki Nenkin yang dimana Hagaki Nenkinnya di sini ada pemberitahuan untuk ya Fushonin teman-teman, atau request perpanjangan untuk keringanan dana pensiunnya itu ditolak oleh pemerintah Jepang. Alasannya itu cuma satu, penghasilan teman-teman sudah dianggap lebih besar dan tidak bisa untuk masuk ke kategori yang tadi pertama itulah Zengaku Menjo. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita perlu melakukan pengajuan keringan lagi ya, yaitu di kategori selanjutnya yang 75%. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi ini Shonin ya, atau di ACC dari tanggal segini sampai tanggal segini, untuk yang selanjutnya nggak bisa, berarti cuma sampai tanggal ini aja. Setelah ini damedis, harus melakukan perpanjangan lagi. Perpanjangannya pun sama seperti yang saya beritahu tadi di awal, pergi ke Shiyakusho Menjo onegai shimasu gitu. Oh, selesai. Nanti akan diajukan formulir dan akan dikirim ke pemerintah Jepang untuk dilakukan ini lagi ya, screening lagi. Apakah minasan
boleh untuk tetap diringankan pajaknya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk Kokumin Nenkin ini, teman-teman, bagi orang asing itu akan sangat berpengaruh di 1-3 tahun awal mungkin. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya planning untuk lama-lama di Jepang, cuman sekitar 1-3 tahun atau 1-5 tahun, dan kalau misalkan minasan memang masuk ke kategori Kokumin Nenkin, maka minasan wajib melakukan pendaftaran untuk keringanan pajak ini. Kenapa? Ya karena akan sangat berpengaruh, berarti minasan tidak perlu membayar pajak ini gitu. Tapi sebenarnya ya kalau minasan mau bayar ya monggo, silahkan, nggak masalah. Kenapa? Pada akhirnya juga Nenkin ini, teman-teman, itu bisa dicairkan ya gitu. Jadi dicairkan seperti apa? Kalau misalkan minasan itu sudah bekerja 5 tahun di Jepang dan pulang ke Indonesia, itu kita bisa mencairkan pajak Nenkin kita yang sudah kita bayar selama 5 tahun. Itu ada yang namanya data ichijikin, teman-teman. Kalau misalkan di bahasanya pekerja-pekerja Jepang itu ya nyairkan Nenkin ngomongnya ya. Dan ini sebenarnya bisa diurus personal ya. Pribadi kita bisa langsung ngurusin ke kantor Nenkin untuk melakukan pencairan ini. Cuman mungkin bagi beberapa orang agak sedikit mendoksai ya, atau ribet. Jadi biasanya ada jasa-jasa atau agen-agen yang membantu mengurusi pencairan Nenkin tersebut ya. Jadi saya di sini nggak akan membahas bagaimana cara menyairkan Nenkin, tapi saya hanya membahas Nenkin ini bisa dicairkan loh kalau memang minasan masuk ke kategori Kokumin Nenkin. Mungkin untuk informasi dari saya cukup ya. Bagi teman-teman yang belum tahu informasi ini, semoga terbantu dan bisa langsung untuk mengurusi keringanan pajaknya. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak masuk kategori Kokumin Nenkin, yang sabar aja. Dari saya cukup, terima kasih, arigatou gozaimashita. Bye bye.